pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabarmu saudaraku? Mari kita dengarkan firman Tuhan lewat channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan yang selalu setia menemani saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada, untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan yang membangkitkan semangat supaya ada tetap dalam perkenanan Tuhan. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah lakukan bagianmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil dari Rut 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bagaimana kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengarahkan kita kepada sesuatu yang bisa kita lakukan sehingga apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan ini berbicara tentang Rut. Rut yang adalah menantu dari Naomi. Naomi mempunyai 2 anak laki-laki, sudah kita tahu saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun kedua anaknya sudah tidak ada lagi, sehingga dia hanya bersama dengan menantunya. 2 menantunya, satu diantaranya adalah mengundurkan diri kembali kepada keluarganya. Tetapi satu menantu yang terbaik, yaitu Rut, tetap bersama dengan Naomi. Dan yang menarik, Rut pernah mengatakan kepada Naomi, ibu, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau berada di situ aku berada. Jadi begitulah kesetiaan antara anak menantu dengan mertua. Jadi kemanapun Naomi pergi, di situ ada Rut. Dan Naomi kembali ke kampung halamannya, Rut juga ikut bersama dengan dia. Naomi tidak mau kalau Rut ada dalam kondisi yang tidak nyaman, artinya hidup sebagai seorang janda. Naomi melakukan sesuatu yang tentunya atas petunjuk Tuhan. Naomi menyuruh Rut untuk menemui Boas. Karena Rut adalah seorang menantu yang setia, apapun dikatakan oleh mertuanya dia lakukan. Padahal sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa saja Rut untuk menghindar dan mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi, karena dia tidak tahu tujuannya. Tetapi karena
Dia sudah berjanji bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya Ruth. Dan Ruth sudah berjanji bahwa di mana Naomi berada, di situ Ruth berada. Artinya Ruth sudah berjanji dalam hatinya akan tetap setia kepada mertuanya. Dia akan tetap nurut dengan apapun yang dikatakan mertuanya. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan buat indah pada waktunya. Di mana sudah ada titik terangnya, di mana Boas pada saat itu mengatakan kepada Ruth, lalu kata Boas kepada Ruth, engkau tidak boleh pulang anakku tanpa membawa apa-apa kepada mertuamu. Hingga ketika Ruth menemui mertuanya yaitu Naomi, di ayat 18 katakan, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Artinya sampai satu keadaan nanti bahwa Ruth akan dipersunting oleh laki-laki yang terbaik sebagai pengganti dari anaknya Naomi. Dan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi diawali dulu dengan apa yang dilakukan oleh Ruth. Ruth melakukan bagiannya. Bagiannya adalah nurut dengan apa yang dikatakan oleh Naomi. Karena Naomi bukanlah sekedar perempuan biasa. Naomi adalah seorang hamba Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan oleh hambanya yaitu Naomi, yang notabene Naomi saat itu bukan hanya sekadar hamba Tuhan, tetapi dia juga adalah mertua Ruth. Ruth mengikuti apapun yang dikatakan oleh Naomi. Maka apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan melakukan sesuatu untuk Ruth. Tuhan buat indah pada waktunya. Jadi Tuhan menuntun langkahnya Ruth untuk bertemu dengan Naomi. Itu diawali dengan menjadi menantu untuk Naomi, untuk menuntun langkahnya Ruth pada janji berkat Tuhan, di mana Ruth sehingga menjadi seorang yang diberkati Tuhan dengan menerima janji berkat Tuhan. Bukan hanya mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, tapi dia mendapatkan kelimpahan berkat Tuhan. Hai engkau para menantu-menantu yang dikasihi Tuhan, apa sikap yang kau lakukan terhadap mertuamu? Apakah engkau melakukan sikap yang terbaik? Engkau tunjukkan kasihmu kepada mertuamu. Kalau mungkin mertuamu adalah seorang yang mengasihi engkau, seorang yang tahu firman Tuhan, lakukanlah apa yang dikatakan oleh mertuamu. Tapi kalau mertuamu mungkin adalah seorang yang tidak mengasihi engkau karena dia tidak tahu firman Tuhan, lakukan bagianmu, berlutut di kaki Tuhan, berdoa supaya saatnya tiba. Para mertuamu, hai engkau perempuan-perempuan yang ada di luar sana, para istri-istri, berlutut di kaki Tuhan supaya mertuamu menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan, menjadi Naomi akhir zaman. Menempatkan diri sebagai mertua yang mengasihi menantu, menempatkan diri menjadi seorang mertua yang jadi berkat bagi anak, menantu, cucu dan keluarganya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau para menantu-menantu, mari engkau berlutut di kaki Tuhan, minta kepada Tuhan hikmat, marifat, pengurapan Roh Kudus untuk engkau bisa menempatkan diri menjadi menantu yang terbaik untuk mertuamu. Minimalnya engkau menjadi menantu terbaik untuk mertuamu, tetapi berjuang juga untuk engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Engkau menjadi menantu, yaitu Ruth akhir zaman. Jadi apa yang harus dilakukan, saudaraku yang kasih Tuhan? Lakukan bagianmu. Apa yang Tuhan katakan, lakukan saja. Apa yang dikatakan oleh orang tuamu, oleh mertuamu, tetapi mertua di dalam Tuhan yang tahu firman Tuhan, lakukan saja. Walau engkau tidak mengerti, lakukan saja. Maka apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan buat indah pada waktunya. Mungkin engkau tidak mengerti apa maksudnya, kenapa aku harus melakukan A, B, dan C. Tapi ketahuilah, di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.